Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwangsa. Ini cerita kedua saya yang berjudul Kang Dirun. Ini cerita sebenarnya udah lama. Ini setahun setelah saya lulus SMA dulu. Ceritanya waktu itu saya baru pulang dari Jogja yang menggunakan bus yang keluar dari schedule. Itu kalau zaman dulu tuh datang telat itu udah biasa. Jadi di jadwalnya tuh berangkat jam 4 sore sampai jam 9 malam di Terminal Cilacap ya. Dari Jogja jam 4 sore sampai Cilacap jam 9 malam. Tapi ternyata jadwal yang jam 4 berangkat menjelang maghrib hampir jam 6 sampai Cilacap yang seharusnya jam 9-an nyampe hampir jam 1, setengah 1 pagi, dini hari. Dan waktu itu pulang dari Jogja tuh karena kehabisan uang, ngubungin orang tua susah, pakai surat lama, jadi akhirnya putusin pulang mendadak. Sampai di terminal bus Cilacap, kondisi uang udah habis total. Sebenarnya sih bisa saja kita naik beca, nanti bayar di rumah. Itu kalau masih sore mungkin masih berani. Tapi kalau udah tengah malam kayak gini, udah pasti ngebangunin orang tidur. Habis bangun, bukain pintu, masa terus minta duit, gak enak. Jadi pas keluar dari terminal Cilacap ya udah, nggak ada pilihan lain selain jalan kaki atau nebeng, cari tebengan sepanjang jalan. Karena jamnya udah jam segitu, kayaknya kemungkinan tebengan juga udah kecil sekali. Akhirnya udahlah sambil jalan, sambil berdoa mudah-mudahan ada tebengan. Berjalan sendiri dari keluar terminal, berjalan sendiri. Itu waktu itu masih keluar dari terminal masih jalan besar. Tapi emang kondisi udah sepi, cuman ada 1-2 motor yang lewat, itu jarang sekali. Mobil udah nggak ada yang lewat. Belok ke kiri ke arah Gunung Simping, perumahan. Jalan terang benderang karena sebelah kiri itu komplek perumahan Pertamina Cilacap, sebelah sana tuh Polres Cilacap, jadi jalan terang benderang. Nah, sebelah Polres itu ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Fatimah, Rumah Sakit Islam Fatimah. Pas sudah masuk ke depan Rumah Sakit Fatimah itu sebenarnya sekitar 200 meter lagi itu ada jalan bercabang, pertigaan. Kalau ke sebelah kiri itu muterin pabrik bangkai pabrik super fosfat buatan Soviet dulu. Nanti belok kanan lagi itu masukin Jalan Nusantara, PT Semen Nusantara. Lurus terus ada sekitar 4 kiloan baru nanti sampai Jalan Jati. Atau ambil kanan itu ya lewat pinggiran sebelah kiri pabrik super fosfat ya, bangkai pabrik super fosfat yang dibangun tahun 64 oleh Soviet, tapi terus 66 jadi bangkai. Sampai tahun itu masih terjerungkuk dengan kondisi waktu ditutup karena dipagar rapat. Nah, sedang berpikir kecamuk seperti itu, tiba-tiba ada suara sepeda dituntun oleh seseorang sambil menyapa saya. Wan. Kaget karena suasana hening gitu, tiba-tiba ada suara orang dan suaranya saya kenalin banget karena itu suara teman saya. Saya bilang, Kang Dirun ya. Terus dia bilang, iya, dari mana? Malam-malam gini jalan kaki.
kayak nggak ada kerjaan. Saya bilang dari Jogja busnya lelet banget. Udah itu kalau bisa nongkos mau bayar beca di rumah mahal banget, becanya udah mahal, ntar diomelin lagi. Terus dia bilang bareng aja yuk. Nah, emang itu dari mana, saya bilang. Pakai dituntun-tuntun segala, sepeda bukannya dinaikin ya. Iya nih bocor. Tadi habis dari Rinjani sawah panjang nih. Ngapain, saya bilang. Iya ini habis ngurus surat-surat, beresin surat-surat. Tapi karena pertigaan udah depan mata, jadi saya nggak lanjutin lagi obrolan aja. Saya bilang, ini kita lewat mana Kang? Kiri apa kanan ya? Kanan lah, ngapain kiri? Jauh banget muternya. Kanan lah, orang berdua aja takut, ngapain takut? Gelap-gelap berdua ini. Aku bilang, wah gila, lewat sawah, lewat kuburan nih Kang. Emang kenapa? Ya jam segini sepi banget ya. Sepi gimana, orang kita berdua, udah tenang aja. Lu mau ngerokok nih? Nah dia tuh dari dulu tuh kalau nggak lintingan tembakau basah ya pakai rokok, namanya rokok seger tuh. Kalau seger tuh kalau orang itu bahasanya rokok lisong. Tuh rokoknya gede, segede jempol kaki, dalamnya tembakau basah sama kemenyan, cengkeh. Wah jadi baunya tuh udah kayak bau dupa. Jadi yang rokoknya di mana baunya udah kemana-mana. Dan itu bisa sampai 2 jam juga nggak bisa habis karena rokoknya padet gitu. Nah, dia tuh rokok itu, dia bilang mauan, gua saya nggak ngerokok kayak gituan. Nah cahaya rokok dia tuh jadi yang paling terang karena saingannya cuma kunang-kunang yang 1212. Sepanjang perjalanan ya ngobrol ngalor gitu sambil ketawa-ketawa nggak jelas sebenarnya sih. Pas udah mau masukin area persawahan itu sebenarnya tanah tuh jalan tuh jalan tanah yang agak sedikit basah, mungkin sebelumnya ada hujan, mungkin sore mungkin. Nah sebenarnya sih udah timbul merinding sebenarnya, merinding karena aroma embun itu udah kecium sama pohon-pohon besar di sebelah kiri udah mulai tampak. Karena ini pemandangan pertama itu sebelah kiri itu bukan kayak hutan, jadi pohon-pohon kelapa yang tinggi-tinggi sekali. Sebelah kanan tuh pohon-pohon segala macam pohon, ada pohon bambu, pohon apa tinggi-tinggi sekali, nggak ada rumah. Habis itu sebelah kanan sawah, terus sebelah kirinya pemakaman. Nah sambil jalan sebenarnya sambil berkecamuk sebenarnya, tapi si Kang Dirun di belakang jerocos terus. Saya sengaja jalan pilih depan karena biar kalau ada apa-apa lari duluan, gak ditinggal sama dia. Nah pas sudah hampir dekat ke pemakaman, tiba-tiba dia nyeletuk. Aku kan sekarang tinggal di sini Wan, di sebelah sana tuh rumahku sekarang. Saya bilang, lu ngomong apaan sih, rese banget nih, sampai saya merinding sekarang nih. Jangan bercanda apa. Nah karena dia mulai bersemangat untuk menggoda saya yang udah mulai ketakutan, jadi saya tuh jalannya semakin kenceng sambil sesekali lari. Dan dia sambil ngos-ngosan, sambil godain terus sambil ketawa-ketawa. Dan saya akhirnya lari beneran dan dia agak jauh. Pas udah udah hampir sampai batas sawah sama kebun yang mau masuk kampung, tiba-tiba dia teriak, tungguan, oh lari kenceng amat kayak takutan beneran, cemen lo. Dalam bahasa Jawa tuh istilahnya kecing gitu. Kecing itu penakut amat tuh. Mau bilang berisik lu, godain gak jelas lu ngomongnya, nyebelin. Iwan ketakutan ya kan. Jadi kaki gemetar gak karu-karuan, bulu kuduk merinding segala macam. Ya akhirnya itu setelah ngelewatin kebun-kebun terus pos ronda di batas kampung, terus baru masuk perumahan-perumahan. Itu ada 1212 rumah. Ya selang dari beberapa puluh meter dari situ akhirnya sampai di halaman
depan rumah saya bilang, mau mampir dulu nggak, ngopi-ngopi yuk. Ah nggak ah, udah pagi nggak enak sama bapak ibu kamu. Yaudah sana kamu masuk, aku liatin dulu sampai ada yang ngebukain pintu ya, aku langsung habis itu. Oh yaudah kalau gitu, makasih ya. Terus dia ngeliatin saya ngetok jendela kamar bapak sama ibu. Saya bilang, bu, ya tungguan. Nah, sambil ngebukain pintu, ibu nanya, jam segini pulang naik apaan kamu? Naik bus, tapi busnya lelet, yang harusnya berangkat jam 4, jam 6 baru jalan. Udah gitu berhenti ngetem aja lama banget. Terminal emang nggak ada becak nih? Ada, tapi duitnya yang nggak ada, habis. Nah kan biasanya kamu juga suka bayar di rumah. Ah nggak enak, paling mahal banget, orang paling biasanya cuma 3.000. Tadi nanya-nanya 10.000 aja masih nggak mau. Terus jalan kaki. Iya, ngaco kamu, tengah malam jalan kaki, berani amat nih. Oh enggak, tadi sih bareng sama Kang Dirun pas ngelewatin rumah sakit Fatimah, tiba-tiba Kang Dirun jalan nuntun sepeda. Katanya bannya bocor. Dirun siapa, kata ibu saya. Dirun anaknya Kaki Majuhud, saya bilang gitu. Kaki Majuhud itu bapaknya Dirun. Dirun Pakul Kangkung. Iya. Oh kamu. Emang kamu nggak tahu kalau dia kemarin meninggal? Innalillahi. Yang bener udah bikin merinding aja. Iya. Dia kan kemarin 5 hari yang lalu kalau nggak salah kecelakaan, meninggal. Terus tadi kamu lihat sawah? Iya. Nah, dia kan dikuburin di situ. Astagfirullahaladzim. Ya udah deh bu, itu? Ya udah sana kamu mandi sana. Bau banget nih. Makan, tidur masih lama subuh. Nah ibu saya masuk kamar, saya beres-beres. Akhirnya kepikiran yang nggak jelas loh, suasananya nggak jelas, jadi nggak bisa tidur juga. Pas ibu saya bangun 4:30, dia nanya, nggak tidur kawan? Nggak bisa. Udah habis sholat subuh, ibu saya beres-beres di dapur, terus selesai sarapan, kopi, saya pamit ke ibu saya, bu saya mau ke rumahnya Kang Dirun dulu bentar ya. Nah terus saya tanya ke istrinya, waktu itu saya masuk lewat dapur, itu ada 2 anak yang mau berangkat sekolah. Terus istrinya ngomong, duduk duluan, mau ngeteh? Boleh lah. Saya dibuatin teh hangat tawar. Sebentar ya, kata dia, ngurusin bocah dulu, kata dia. Udah anaknya berangkat sekolah, terus dia nanya, ada apaan? Yuk tuh mbak gitu ya, kakak gitu. Yuk, maaf, Kang Dirun mana Kang Dirun? Emang kamu nggak tahuan? Kenapa nyariin dia? Gini, tadi malam saya pulang dari Jogja jam 1, terus ketemu sama Kang Dirun di rumah sakit Fatimah. Dia lagi nuntun sepeda, katanya habis dari Jalan Tidar, urus surat-surat. Emang bener yuk? Bener apaan? Kata ibuku, Kang Dirun nggak ada. Iya Wan, celakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah terus kan istrinya mungkin masih ingat ya, daripada saya mau buka luka lama, ya saya bilang, ya udah maaf saya juga, saya mau pamit dah. Kok jadi nggak enak banget perasaan ya, saya bilang gitu. Ya kirimin doa ya Wan ya, mudah-mudahan dia dapetin ketenangan di sana. Saya udah ikhlas kok. Nah sambil pulang, karena saya besok pagi harus balik lagi ke Jogja karena perkuliahan udah mau dimulai ospek hari Seninnya, jadi saya udah lupakan tentang Kang Dirun untuk beres-beres biar nggak ada yang tertinggal.
Tapi sebenarnya cerita ini menarik karena apa? Sebenarnya ada sesi berikutnya. Tapi nanti saya ceritakan di kesempatan lain dah. Bukan sekarang karena yang membuat saya nggak bisa melupakan cerita ini karena sebenarnya cerita ini berkesinambungan dengan cerita yang berikutnya. Demikian yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan pendengar menyukai apa yang sudah saya ceritakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?